tunas airnya itu kok bisa lebih besar daripada batang? Itu pripun Mas? Saya gagal Mas, lahan berapa ya, tanaman sekitar 9.000 itu dalam waktu 1 minggu itu layu fusarium. Full, layu semua. Iya, setelah kena layu harga langsung 70.000. Tapi tanamannya Mas? Tanamannya habis. Ini padahal Mas, peti ke-34 itu daun yang pas saat tanam itu masih Mas. Kalau target saya itu sampai 100 kali ya Mas. Ya semoga aja aman dari layu ya Mas. Insya Allah ini bisa petik ke 100 bahkan bisa lebih Mas. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, kali ini kita berada di Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Dan di depan saya ini ada salah seorang petani sniper juga, seniman pertanian juga ya Mas ya, yang merupakan anggota ke-18 di seniman pertanian. Jadi merupakan ashabul awalin ya Mas ya. Iya, termasuk awal-awal. Golongan awal ya Mas ya. Golongan awal yang dulunya itu belum seramai sekarang gitu Mas ya. Iya. Iya. Dan kebetulan kita di sini berada di lahan yang buahnya itu luar biasa lebat, dulur-dulur. Ini kalau kita lihat padahal tanamannya itu tafi, tapi batangnya itu lebih kecil daripada tunas airnya. Jadi tunas airnya besar-besar dan buahnya itu sangat-sangat banyak. Dan ini full menggunakan SOP buku sakti atau metode daripada seniman pertanian atau Mas Daniel gitu ya Mas ya. Iya, betul. Ya, mungkin untuk kisah inspiratifnya, kisah lebih lengkapnya, boleh kita wawancara langsung dengan Mas Hanafi? Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Hanafi, saya tinggal di Pakis, tepatnya Desa Pakis, Dusun Pakis Kidul, Kabupaten Magelang ya. Oke, Dusun Pakis Dusun Kidul, Pakis Kidul, Desa Pakis, Desa Pakis, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Iya, ibu kotanya Pakis Mas Iya, ya. Pakis-Pakis semua Mas. Menara Eiffel kan di Iya, Pakis itu. Iya. Oh Paris, oh ya Paris. Ya. Untuk sekarang ini kesibukannya Mas Hanafi sebagai apa gitu selain petani mungkin kalau ada? Oh, kesibukan saya itu saya Mas. Saya selain petani, saya juga pengepul cabai Mas. Oh, pengepul cabai juga. Di hasil apa itu panenan di daerah Pakis ini Mas. Pakis. Warga daerah sini itu kebanyakan masuk di tempat saya Mas. Oke, ya di Desa Pakisnya atau Kecamatan Pakis Mas? Ya mungkin hampir kecamatan lah ya. Ya banyak biasa, ya Mas. Iya. Internasional ya. Pakis Saint German PSG. Ya betul. Ya. Untuk tanaman cabai sendiri kan tadi selain pengepul cabai kan Mas Hanafi juga petani cabai. Ya. Untuk populasi tanamannya sekarang ini berapa Mas Hanafi kalau boleh tahu? Untuk populasi tanaman cabai saya itu sekitar 20.000 ke atas ya Mas. Ya. Ya, tapi saya nanamnya Mas, interval Mas, nggak apa itu, nggak sekali langsung tanam, nggak, gitu. Itu selang 1 bulan, nah itu saya baru tanam soalnya Mas, kalau nggak apa itu, kalau serentak ketika dapat harga kayak gini ya Mas contohnya. Iya, betul. Sakit Mas. Sakitnya di sini Mas ya. Iya, itu soalnya kan betul. Ya Mas, untuk jasa petik itu udah berapa, habis dipetik itu otomatis ya dispray, itu kan membutuhkan biaya yang banyak ya Mas. Iya, betul. Apalagi sekarang ini musim hujan. Iya, musim penyakit hujan. jamur itu luar biasa ya Mas. Betul, ya. Mas. Betul. Tapi untuk di lahan ini Mas, ini kan saya tadi juga keliling-keliling gitu ya Mas. Iya. Itu kok kita lihat kan Mas biasanya tanaman tafi, cabai tafi itu kan untuk buah tidak terlalu lebat ya Mas ya. Tapi kok ini tadi kita nggak fokus kepada buahnya dulu, kita fokus ke tunas airnya. Tunas airnya itu kok bisa lebih besar daripada batang. Itu pripun Mas itu, atau mungkin tips bertaninya gimana itu ala? Ya mungkin ini ya Mas, efek dari TS atau AV ya. Mungkin ini efek dari TS atau AV. Metode tanam saya itu kan sekarang itu saya nggak pakai pupuk kandang ya Mas. Dulu saya pakai pupuk kandang. Oh dulu pakai? Pakai pupuk kandang, tapi saya gagal Mas. Gagal itu lahan berapa ya, tanaman sekitar 9.000 itu dalam waktu 1 minggu itu layu fusarium Mas. Kena layu semua. Iya. Itu total kerugian semuanya itu berapa Mas itu? Ya waktu itu kurang lebih itu 250-an ya Mas. 250 juta? Iya, 250 juta.
Ya alhamdulillah setelah apa itu, setelah ketemu Mas Daniel, dulu pernah sharing-sharing, dari awal Mas Daniel belum membuat grup sniper, saya sudah berkomunikasi sama Mas Daniel. Udah komunikasi. Iya, saya dikasih masukan, cara bertanam yang benar itu seperti apa, biar tidak kena layu, itu gimana caranya. Lah itu saya dikasih rekomendasi sama Mas Daniel. Iya. Mungkin ada beberapa hal yang dikoreksi gitu Mas ya. Misalnya di penggunaan kohe tadi gitu. Iya. Kalau di penggunaan kohe apalagi belum terfermentasi itu menurut Mas Hanafi itu efeknya di tanaman apa Mas itu? Wah, banyak sekali Mas. Itu kalau pakai kohe itu efeknya yang pertama itu kalau kena layu fusarium itu langsung kena semua Mas. Nular semua, kayak tanaman yang sebelumnya rugi 250 juta ya Mas? Langsung kena semua. Terus yang kedua itu apa itu mudah terkena patek Mas. Oh iya? Iya, soalnya kan kalau apa itu, kalau pupuk kohe itu kalau di apa itu Mas, kalau yang belum terfermentasi otomatis bakal menimbulkan bakteri-bakteri ya Mas. Patogen-patogen jamur-jamur ya. Ya nanti termasuk ya jamur Anthranoxa, terus apa itu yang layu fusarium, ya kayak gitu Mas. Iya betul. Jadi ADW kita itu pengennya itu agar lebih hemat di pemupukannya, tapi kok ternyata setelah kita masuk fase generatif, yang itu kita lebat-lebatnya tanaman malah terserang penyakit-penyakit. Kan akhirnya jadi boros ya Mas ya. Dulu itu Mas, apa itu? Pas petik ketiga kali ya Mas, petik ketiga kali itu kalau nggak salah ya Mas, ingat saya loh, petik 3 kali udah dapat 150 kilo. 150 iya, pas harga 40.000. Lah setelah itu Mas, setelah kena layu, harga langsung 70.000 Mas. Tapi tanamannya Mas? Tanamannya habis. Iya, berarti menyisakan kenangan indah ya Mas ya. Iya Mas. Iya betul, memang penyesalan itu biasanya di belakang. Ya mungkin di situ kan Mas, di situ kan saya juga introspeksi diri lah sama sambil belajar, introspeksi kegagalannya itu dari mana. Betul. Lah setelah tak gali yo sambil membaca buku-buku ya Mas. Ya mungkin juga sharing-sharing sama teman-teman. Oh ternyata itu kalau nanam pakai kohe itu resikonya seperti apa dan gimana itu ya. Konsepnya itu langsung tak rubah Mas. Saya nggak pakai pupuk kandang sama sekali. Ya. Atas dasar saran dari Mas Daniel juga. Atas dasar ya rekomendasi dari Mas Daniel. Ya, karena pupuk dasar itu kita bisa kok menggunakan alternatif lain seperti Tricho Sniper dan Agrofalcon tadi untuk dispraykan ke. Nah ini nyatanya Mas, nggak pakai pupuk dasar. Tapi buahnya lebat toh Mas. Iya betul. Ini kalau boleh tahu sehat. Petik keberapa ini Mas Hanafi? Ini udah petikan ke 34 Mas. 34? Iya. Tapi gacor banget Mas ini. Iya, ini padahal Mas, ini petik ke 34 itu daun yang pas saat tanam itu masih Mas. Daun bawahnya itu? Oh, daun bawah itu masih hijau, masih sehat. Kalau biasanya umur segitu kan udah dicabut Mas sama kita ya, udah dirempel lah udah tua lah. Betul. Ini masih Mas, masih seger-seger semua. Itu makanya kan tadi saya lihat juga tunas airnya Mas itu kok bisa gede-gede itu Mas. Mungkin karena itu Mas, karena efek rangsangan dari TS atau AV tadi ya. AV ya Mas. Soalnya kan ya mungkin saya sendiri juga heran Mas, kok bisa apa itu batang sama tunas air kok malah lebih besaran apa itu besaran tunas air. Seharusnya itu kan tunas air muncul ketika buah sudah habis, terus daunnya pada rontok, lah itu biasanya baru muncul tunas-tunas air ya. Nah kalau ini enggak Mas, jadi posisi apa itu buah berbunga sama apa itu pentil ya bahasanya. Nah itu sama tunas air itu bisa bersamaan muncul Mas. Padahal jadi, belum saatnya ya Mas harusnya. Ya jelas belum saatnya Mas. Jadi Mas, ketika cabai apa buah yang masih pentil atau bunga itu posisinya masih banyak, terus kok muncul lagi apa itu bakal tunas-tunas yang lebih besar itu. Nah, itu otomatis tanamannya itu bakal bertahan lebih lama Mas. Iya, betul. Ini petik ke 37. 37. Usia tanaman sekitar 9 bulan Mas. 9 bulan. Untuk targetnya Mas Hanafi ini berapa kali petik kira-kira? Oh kalau target saya itu sampai 100 kali ya Mas. Kalau ya semoga aja Mas
aman dari layu ya Mas. Nah, kuncinya kayak gitu. Iya, Kalau iya. aman dari layu, insya Allah ini bisa petik ke 100 bahkan bisa lebih Mas. Wah, kita doakan ya teman-teman supaya rekornya ini tercapai ya Mas ya. Iya, iya. Semoga, Karena Mas. kita lihat aja di petikan ke-37 ini masih sangat gacor gitu loh Mas. Iya. Dan kan masih banyak pentil yang belum berbuah ya kan, belum Iya, menjadi buah, kemudian bunga yang menjadi pentil gitu ya Mas ya. iya. Itu kan masih banyak juga yang belum saatnya gitu loh. Tapi ternyata buah-buahnya ini masih banyak sekali gitu ya Mas ya. Ya, penggunaan kohe itu memang kita minimalisir yang kata orang sini Mas ya. Ini kan banyak sekali lalat Mas ini. Iya. Ini aduh ya Allah, padahal nggak ada kandang ayam ya. Nggak ada Mas ini. Nggak ada kandang ayam tapi lalatnya itu luar biasa. Ya soalnya kan nganu Mas, mayoritas petani daerah sini ya Mas, itu kan cara olah lahannya itu kan itu pakai apa itu? Kohe ayam, kalau enggak itu pakai kristal loh Mas. Tahu toh kristal itu? Iya. Apa itu? Oh, sekam toh. Oh, sekam. Pakai sekam itu ya rata-rata. Sekam Ya? padi itu kan buat apa itu alas Mm-mm. untuk ternak ayam. Mm-mm. Nah, lah itu nanti pas ternak ayam pas panen, lah itu nanti skamnya itu dibuat tanam sama petani. Itu nggak mayoritas. dibakar Mas itu? Enggak Mas. Utuhan saat Iya, telak ya? masih utuh ya. Wah, pantas berarti itu belum matang Mas ya untuk ininya, Belum mateng Mas. komposnya. Lah itu kan makanya Mas, saya dulu pernah gagal itu karena saya dulu pakai sekam itu Mas. Bekas alas untuk ayam itu. Iya, betul. Lah itu setelah dulu ya Mas, setelah apa itu? Setelah pas tanaman saya itu kena layu fusarium semua, itu kan ada sebagian bedengan yang saya bongkar Mas. Nah, ternyata bekas kamnya itu pada memerah, muncul kayak apa itu jamur-jamur itu loh Mas. Nah, mungkin karena itu belum terfermentasi dengan baik ya Mas, sehingga Mas. menimbulkan jamur-jamur atau patogen sehingga berpengaruh Ke pertumbuhan ke ya. pertumbuhan Sehingga kan tanaman bisa itu. bisa tanamannya itu nggak kuat kan akhirnya mati layu nggak fusarium. kuat. Menurut saya Mas, kohe atau sekam itu, sekam bekas alas ayam itu kan nitrogennya juga sangat tinggi Nitrogennya ya Mas. lumayan tinggi Mas. Nah, sangat tinggi, terus apa itu air hujan ketika Iya. hujannya Deres, terus menerus itu kan nitrogennya tinggi intervalnya juga. hujannya sangat tinggi. Lah itu kan N ketemu N ya Mas. Iya, Ya, jadi itu N plus. ya, N ketemu N ya, nggak cocok lah. Iya, betul. Ya, tanamannya memang gemuk di awal tapi nggak sehat di akhir. Mas. Biasanya kayak gitu. Betul sekali Mas. Makanya petani daerah sini ya Mas. Ya mungkin hasil survei saya, bahkan analisa kan saya gitu kan ya. sering Keliling-keliling gitu. interaksi sama petani ya Mas. Iya. Ya kadang petani itu nanam umur 7 bulan, 6 bulan udah habis. Udah habis. Ya karena kan kalau nggak kena patek Ya, layu. layu fusarium. Memang untuk awal itu kan kelihatan luar biasa banget Iya, Mas ya kan. Kayak lemu-lemu banget gitu. Iya. Tapi karena kandungan N terlalu tinggi memang efeknya seperti itu memang untuk di awal. Tapi kan untuk kelembapan kemudian pH yang drop itu kan mengakibatkan tanaman rawan terkena penyakit sehingga umurnya kan nggak bisa panjang gitu ya Mas ya. Iya. Iya betul, memang luar biasa sekali. Nah untuk kepetikan 37 ini Mas, kali ke 37 ya ini. Iya. Ini dapat berapa Mas kali petik gitu, berapa kilo kira-kira? Ini mulai dari anu ya Mas, dari petikan yang kelima. Yang kelima itu masih di bawah 50 kilo. Petikan kelima. Terus yang petikan kelima ke atas itu mulai naik ke 80, 100. Setelah itu 150. Sekali petik Mas itu? Ya, 150. Setelah itu 180, 100. Nah, setelah itu nyampe 300 Mas. Sekarang ini petikan 37 Ya, itu udah dapat 300 kilo dari tanaman 9.000. gacor sangat Mas itu. Cuman sayangnya sekarang nggak dapat harga bagus Mas. Nah, Tapi ya itu. bagi saya itu nggak masalah. Yang terpenting itu saya sudah bikin tanaman bagus. Iya. Itu saya sudah senang. Kalau harga pikir sudah rolas Mas. Intinya kayak gitu. Betul, itu nanti Yang penting rezekinya di tanamannya atas ya sehat Mas dulu ya. aja lah ya. Ikhtiarnya udah maksimal. Soalnya gini Mas, nih, pemikiran saya kalau tanaman sehat Mas, itu biasanya itu bakal dapat harga murah juga dapat, mahal pasti juga dapat. Oh Mas. iya. Ya kuncinya yang penting tanaman itu harus Bagus ya. sehat dulu Mas. Oke. Sehat. Otomatis kalau sehat, otomatis juga bagus. Iya, kayak gitu. panennya Iya. itu banyak gitu. Loh, sekarang kan
Kan saya kan sebagai seorang pedagang cabai ya Mas, pengepul ya. pengepul cabai. Kan saya kan ya paham lah antara siklus-siklus pas mahal, Oke. pas murah. Itu biasanya intervalnya berapa bulan kan saya paham. Ya. Jadi yang penting itu kalau tanaman sehat itu otomatis kalau saat ini harganya murah, besok pas harga bagus, insya Allah juga dapat harga bagus juga Mas. Yang penting kuncinya tanaman sehat dulu aja ya gitu. Iya, luar biasa. Jadi dari ketiga siklus tadi kan tanam 3 titik ya Mas ya? Iya, 3 titik. Itu kan beda-beda usianya, selisih 1 bulanan ya Mas ya? Iya. Itu nanti kan targetnya setiap tahun itu nanti kan petik terus Mas tiap harinya? Iya, tiap hari petik Mas. Soalnya kan ini intervalnya itu saya 3 hari Mas. Oh gitu? Iya, intervalnya 3 hari. Pinginnya saya itu tiap hari petik, estimasi selama 8 bulan itu nggak pedot Mas. Iya, luar biasa. Jadi pahit, getire, legine kan dapat semua gitu Mas ya. Iya betul. Nah kadang-kadang kan daripada petani kita Mas itu kan banyak yang dia itu tanamnya cuma sedikit dan dia itu kayak gambling atau berjudi. Wah aku tanam sekarang ini pas gini. Itu kan juga lumayan susah Mas. Kecuali tanamannya itu banyak dan bersiklus gitu loh. Itu nanti kan kita pasti mendapatkan harga yang bagus. Jadi seharusnya lah Mas kalau lihat dari siklus grafik apa itu harga cabai dari 5 tahun yang 5 tahun ke belakang. Itu kalau di bulan November, Desember, Januari itu biasanya bagus Mas. Oh bagus. Itu kalau yang tahun lalu yang bulan November itu harga 70 Mas. Tahun lalu? November? November 70 lah. Sekarang ini kan di bulan November. Berapa Mas itu Mas? Ya seharusnya kan 70 tapi ini 10.000, 13.000. Waduh. Tapi ya nggak apa-apa lah. Tapi kemarin ini juga Mas, juga apa itu dapat harga yang 30, 35, 25. Ini dapat harga di angka di bawah 15 itu petik 3 kali ya Mas. Petik. Cuman kalau pas harga murah kayak gini, interval petik saya tak lamakan. Seharusnya 3 hari tak buat 5 hari. 5 hari. Berarti nanti gitu. sekali panen langsung sambil banyak gitu ya. ngulur-ngulur, siapa tahu kan harga betul naik kayak gitu. Betul sekali Mas ya. Ini memang tips yang sangat daging ya teman-teman, tips yang luar biasa. Jadi kita menangkap beberapa poin. Yang pertama itu memang penggunaan kohe ya Mas ya. Penggunaan kohe itu memang harus hati-hati. Ya kan, kalau semisal terpaksa sekalinya menggunakan kohe, itu harus yang kondisi terfermentasi. Tapi kondisi terfermentasi pun itu juga nggak menjamin bahwa itu tuh terbebas dari patogen-patogen. Nah, untuk amannya apabila kita budidaya skala besar ya Mas ya, itu akan lebih baik kalau kita tidak usah pakai gitu ya Mas ya. Ya, nek saran saya nggak usah pakai ya Mas. Saya sudah mengalami sendiri. Udah trauma 250 juta melayang ya Mas melayang, ya. Saya itu dulu itu saya jual Avanza buat modal ini Mas. Semoga nanti baliknya Venturer Mas. Dulu modal Avanza tadi Mio Mas. Waduh. Harapannya modal Avanza jadi Pajero. Nah ini malah jadi Mio. Downgrade ya. Kan seandainya dulu itu saya nggak kenal lagi Fusario Mas. Wah itu saya rayanya paling nggak itu saya 5 kintal Mas. Itu pas harga 70.000, 60.000, 70.000. Tinggal ngaliin aja Mas, jadi masih 5 hari sekali petik 5 kintal kali 60.000 30 juta. 5 hari sekali 5 hari sekali 30 juta. Itu kan dulu saya namanya kan ori Mas. Ori kan sini petiknya itu 5 hari. Setiap ya, pasaran ya daerah sini ya Mas, pasaran. 5 berarti kan 1 bulan petik berapa kali? 6 kali ya? 6 kali. 6 kali. 3 kali 6 udah berapa? 18, 1.800.000.000 juta. Wah, akeh Mas. Itu kan harapannya seperti itu Mas, tapi ternyata takdir berkata lain ya Mas. Nanti Mas, semoga siklusnya berubah gitu Mas. Nanti semoga kita dapat harga yang baik. Mungkin kita sebagai petani kan cuma bisa berusaha Mas. Untuk harga itu kan ya untuk harga, untuk rezeki ya pasrah sama yang di atas lah. Yang penting kita istilahnya itu ubah-ubah. Lah ubah mesti mamah gitu Mas ya. Mungkin ada kata-kata Mas atau pesan-pesan yang disampaikan kepada rekan yang ada di rumah mungkin. Ya jadi gini Mas, khususnya untuk para petani cabai di seluruh Indonesia ya Mas. Ya mungkin saya ngasih masukan atau saran itu kalau nanam cabai kalau bisa itu jangan berpatokan kepada
orang banyak. Iya. Cukup satu guru saja. Iya. Soalnya ketika nanti cabai sampeyan itu kena penyakit-penyakit, terus sampeyan tanya-tanya sama orang, pasti solusinya itu beda semua. Iya. Itu malah tidak bisa menyelesaikan masalah, Mas. Iya, Cukup berpatokan sama satu orang saja, Mas. Iya. Nah, insya Allah kalau berpatokan sama satu orang yang sudah berpengalaman, insya Allah bakal terselesaikan lah, Mas, kendala-kendala nanam cabai itu. Iya, betul. Luar biasa Mas Hanafi. Memang kita juga harus memfokuskan satu ilmu. Ibaratnya rel itu rasa pindah-pindah. Like pindah-pindah enggak kecelakaan gitu ya Mas ya. Betul. Betul sekali. Ya, mungkin cukup sekian rekan-rekan yang bisa kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Oh iya, untuk pembelian buku sakti nanti bisa melalui Shopee Seniman Pertanian dan juga TikTok Shop Seniman Pertanian. Nanti jangan sampai membeli buku yang di luar official kami, karena itu nanti tidak akan kami masukkan grup, tidak akan mendapatkan fasilitas konsultasi gratis melalui grup dan Mas Daniel. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seniman Pertanian, bertani dengan seni.